Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar beserta 2 pejabat OJK terkait pasar modal mengundurkan diri. Pengunduran diri ketiga pejabat OJK ini merupakan bentuk tanggung jawab moral menyusul mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia pada Jumat pagi. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri. Rabu 28 Januari pagi, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia anjlok, merosot hingga 6% dibandingkan penutupan perdagangan sehari sebelumnya. Situasi pun tak kunjung membaik di hari pembukaan perdagangan pada Kamis pagi. Alhasil, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham selama 2 hari berturut-turut, menyusul anjloknya indeks harga saham gabungan yang menembus 8%. Merasa bertanggung jawab atas situasi pasar yang terjadi dalam 2 hari terakhir, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, mengundurkan diri. Selanjutnya, posisi Iman akan diisi oleh pelaksana tugas sampai Direktur Utama yang baru diangkat secara definitif. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini, pasar modal kita jadi lebih baik. Mundurnya Iman Rahman ditanggapi Menkyu Purbaya sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya yang tidak segera menindaklanjuti masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk memperbaiki pasar modal Indonesia. Akibatnya investor berbondong-bondong melakukan aksi jual saham dan IHSG terkoreksi cukup dalam. Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Menyusul pengunduran diri Dirut BEI, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar beserta 2 pejabat OJK terkait pasar modal juga mengundurkan diri. Melalui siaran pers pada Jumat malam, OJK mengonfirmasi mundurnya ketiga pejabat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Mundurnya 3 pimpinan dan Dirut BEI menurut ekonom merupakan indikasi situasi ekonomi nasional sedang kritis. Hal ini didasari rilis Morgan Stanley Capital International yang tak lagi merekomendasikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Hal ini dipicu budaya permainan saham di dalam negeri yang tidak sesuai standar internasional. Situasi yang kita hadapi ini memang termasuk sangat kritikal. Karena MSCI tidak lagi merekomendasikan Indonesia sebagai tujuan investasi gitu ya. Sehingga ini sesuatu yang sangat serius, yang sebenarnya tergerus adalah trust investor kepada pasar modal di Indonesia. Nah, praktek insider trading, praktek goreng-menggoreng saham yang di negara lain ini adalah dosa besar, tindakan kriminal di sini seolah-olah menjadi budaya. Dan yang menjadi lebih sulit lagi karena mereka yang terlibat dalam transaksi-transaksi seperti itu bukan orang biasa, orang-orang yang powerful, yang punya capital, yang punya link politik. Di tengah situasi ini, Menteri Keuangan Purbaya masih optimistis pertumbuhan ekonomi akan capai 6% di tahun ini. Perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan lebih dekat dengan Central Bank, sehingga likuiditas di pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini. Pemerintah harus segera memanfaatkan kekosongan jabatan di 2 lembaga penting tersebut sebagai momentum untuk mereformasi regulasi pasar dan bursa saham Indonesia untuk memulihkan kepercayaan para investor ke Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.
Merespon maraknya aksi menggoreng saham yang merupakan kejahatan pasar modal, pemerintah diminta harus menindak tegas para investor saham menilai. Rilis Morgan Stanley Capital seharusnya menjadi warning atau peringatan agar pemerintah segera membenahi regulasi yang melarang keras praktek goreng-menggoreng saham. Perilaku curang tersebut berisiko merugikan para investor karena harus membeli lembar saham lebih tinggi dari seharusnya, sehingga harus ada penindakan tegas dari otoritas terhadap para pelaku yang terlibat dalam kecurangan tersebut. Kalau ngomongin saham gorengan, apa sih saham gorengan itu? Itu kan saham-saham dengan harga murah, tanpa fundamental yang baik, tapi bisa harganya naik tajam maupun turun tajam. Nah, pengumuman MSCI sebetulnya menginginkan indeks yang benar-benar bersih dari praktek-praktek tersebut. Jadi sebisa mungkin para pemangku, para pembuat kebijakan memberikan regulasi yang jelas, melarang praktek-praktek goreng-goreng, menggoreng, pam-pam dan sebagainya agar indeks kita sehat, indeks kita bagus, baik, dan ekonomi bergerak positif dan menarik para investor retail gitu.